Malam Baik, teman-teman, baik yang sedang menyaksikan bincang-bincang Sabtu seru hari ini. Eh, Hari ini kita kedatangan Pak Asri. Pak Asri ini beliau yang saya tahu itu sebagai penulis dan praktisi pendidikan gitu. Ada yang fenomenal dari tulisan Pak Asri itu mengenai apa rockstar kelas ya kalau nggak salah ya Pak Rockstar Teacher. bukunya itu. Rockstar Teacher. Ya itu rockstar Rockstar teacher Teacher. gitu. Nah, jadi Pak Asril, kebetulan ini di CGP ini, di program guru penggerak ini kami sedang membahas mengenai modul 2.2, yaitu mengenai pembelajaran emosional dan sosial dan emosional. Di mana nanti tujuannya itu imbasnya itu ke peserta didik itu punya kompetensi sosial dan emosional ini gitu. Tapi masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu dari teman-teman, dari kami juga gitu. Karena ini juga merupakan hal yang baru bagi kami mengenai pembelajaran sosial emosional itu seperti apa gitu. Sesuai dengan tema kita hari ini yaitu mengenai pembelajaran emosi guru gitu ya. Baik, kira-kira nih Pak Asril ya, seberapa penting sih pendidik atau guru itu bisa memanajemen emosinya baik di dalam pembelajaran ataupun pada saat memimpin pembelajaran? Gimana? Ya, terima kasih Pak Juan. Itu baru alhamdulillah, Prof. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya. Nah, ini periode kedua Pak. Ya, teruskan Pak Juan, teruskan menyimak. Iya. Baik, langsung ya saya ini ya. Tadi mencoba mengawali izin ya Pak Subhandindro. Saya mengawali tadi disampaikan sama Pak Juan. Jadi sesuai dengan topik kita malam ini yaitu manajemen emosi ya. Dan di buku saya itu di buku Rockstar Teacher itu di bagian awal saya menceritakan. Jadi mungkin belum buat teman-teman yang belum tahu buku Rockstar Teacher itu singkatnya, secara singkat itu saya menganalogikan bahwa guru itu sama seperti rockstar ya, seperti artis musik ya, musisi rockstar ketika di atas panggung. Kita lihat kalau musisi itu apalagi yang sudah sangat superstar, sangat rockstar itu kan belum datang aja udah ditunggu-tunggu sama penontonnya gitu. Udah misalnya siapa? Slank gitu kan. Slank itu belum masuk panggung, itu penontonnya udah sorak-sorak gitu. Udah pengen kangen, pengen ayo ndang muncul gitu. Slangnya itu. Begitu muncul tambah heboh, terus kemudian konser berjalan 2-3 jam itu penontonnya selengker-selengkernya nggak ada sekalipun yang duduk, semuanya berdiri, malah sampai ada yang gendong-gendongan, pegang bendera, itu kuat berjam-jam. Itu saking apanya? Karena pengaruh rockstarnya yang luar biasa gitu kan. Nah, saya membayangkan guru itu harusnya juga seperti itu, seperti seorang rockstar gitu yang mampu menyihir penontonnya gitu, mampu menyihir siswa-siswanya gitu. Jadi sebelum gurunya datang ke kelas itu bagi saya guru yang rockstar adalah sebelum datang ke kelas itu murid-muridnya sudah sorak-sorak, ayo Pak masuk Pak, itu kan kayak penonton yang nunggu idolanya masuk ke panggung gitu. Terus kemudian pembelajaran berlangsung itu nggak ada yang loyo, kayak penonton yang nonton rockstarnya, nonton idolanya itu nggak ada yang loyo. 2-3 jam itu keringetan dan sebagainya, tapi masih tetap semangat ikuti musiknya, disuruh joget-joget, disuruh nyanyi bareng gitu kan, sampai musiknya berakhir. Padahal udah 2-3 jam konser musik itu biasanya rockstar yang keren itu penontonnya teriaknya gini, lagi gitu ya. Jadi nggak mau kehilangan gitu loh, nggak mau kehilangan idolanya cepet-cepet gitu. Saya kira guru seharusnya juga seperti itu gitu kan, harus benar-benar yang mampu menjadi idola buat siswa-siswanya. Kehadirannya selalu dinantikan dan
kepergiannya tidak pernah direlakan gitu kan. Dan itu pekerjaan yang berat. Berat dalam artian bukan mustahil ya. Penonton yang beratus-ratus ribu di satu stadion itu bisa semangat mengikuti konser kalau energi rockstarnya juga tidak besar gitu. Kalau rockstarnya nyanyi di atas panggung gitu ya, main gitar, main musik klemer, nggak semangat, itu penontonnya juga pasti nggak semangat gitu. Nah, makanya kalau saya sih selalu berkeyakinan seperti itu. Kalau guru-guru itu pengen murid-muridnya bersemangat, ya dia juga harus semangat karena energinya itu menular. Nah, energi guru ke siswa itu pasti menular. Saya kira itu tidak hanya kasusnya di Rockstar ya, semua penampil. Ustadz aja misalnya, kalau ustadznya tidak terlalu bergairah kan penontonnya juga ngantuk ya. Apa namanya, jamaahnya juga ngantuk gitu kan. Terus stand up komedi kalau dia nggak semangat gitu kan, nggak punya energi yang besar, itu yang nonton pun juga nggak akan bisa menikmati pertunjukan tersebut. Nah, bagi saya penting bagi seorang guru untuk mengelola emosinya supaya apa? Supaya bisa juga menyetrumkan emosi positifnya itu kepada siswa-siswanya, sehingga siswanya selalu semangat ketika mengikuti pembelajaran kelas. Itu kira-kira awalan dari saya. Baik, terima kasih Pak. Oh, Pak Indro terpental ya? Sepertinya terpental beliau. Saya coba nanti nyari-nyari lagi, Pak. Saya coba seret ke dalam. Kalau dia melambai-lambaikan, minta dimasukkan. Oh, jadi seorang guru itu memang layaknya harus seperti rockstar gitu Pak ya, punya daya bius tersendiri gitu. Iya, dinantikan oleh murid gitu kehadirannya. Ya. Oke. Nah sekarang keterkaitannya dengan emosional ini Pak, kompetensi emosional ini itu ya, apakah menjadi poin penting dalam mewujudkan sebuah seorang guru yang memang diidam-idamkan gitu? Itu di mana relate-nya, kira-kira di mana Pak? Ya sangat penting sekali karena gini, bisa dikatakan emosi itu adalah bahan bakar ya, bahan bakar semua aktivitas kita itu emosi gitu. Kadang-kadang seringkali penyakit fisik itu disebabkan juga karena kita emosinya terserang, psikisnya terserang gitu kan. Bahkan di rumah sakit sekarang itu kalau nggak salah sudah banyak disediakan psikolog gitu. Jadi selain tenaga medis, dokter, pasien itu kadang-kadang juga kalau misalkan dikasih treatment medis tidak berfungsi, biasanya juga dikasih treatment psikologi. Kadang-kadang ada pernah satu teman saya yang juga praktek di rumah sakit ya, seorang psikolog, ada ibu-ibu yang berhari-hari di rumah sakit dirawat gitu kan, terus dikasih obat, dikasih macam-macam, itu nggak turun gitu. Penyakitnya juga tidak ada perkembangan turun gitu kan, darahnya tetap tinggi, tekanan darahnya tetap tinggi, terus kemudian segala macamnya juga tetap tinggi dan sebagainya. Akhirnya dikasih psikolog, diminta ngobrol sama psikolognya masuk ke kamar, ngobrol, curhat. Ternyata setelah curhat darah tingginya turun gitu. Artinya apa? Ternyata emosi itu sangat penting sekali, kondisi psikis itu sangat penting sekali gitu. Termasuk juga bagi seorang guru, dia menguasai metode pembelajaran apapun, seputar apapun, tetapi kalau ketika mengajar emosinya tidak stabil, ya pasti berantakan. Misalnya di rumah gitu kan ada masalah gitu, misalnya berantem sama suaminya gitu kan, atau lagi ngapain gitu kan, di rumah banyak masalah, otomatis itu berpengaruh terhadap performa dia ketika ngajar, karena kondisi emosi itu sangat berpengaruh bagi semua aktivitas kita, kira-kira seperti itu Pak Juan. Oke. Mungkin itu dulu dari saya. Pak Indro, mungkin
bisa menambahkan? Oke. Mohon maaf ini malam hari ini tidak seperti Sebentar biasanya, lagi. saya nggak tahu ini kendala apa tadi, kok cuma 3 orang. Ternyata setelah gabung-gabung tadi ada gangguan sedikit ya barangkali. Jadi nggak apa-apa. Ya, Gini, tadi sudah ada pengantar dari Pak Juan tadi ya. Kemudian Pak Asril, Bu Misaro tadi ya, pertama kali Bu Misaro tadi. Jadi malam hari ini sekaligus memperlancar kita ya, sama-sama memperlancar IG kita, proses IG sama-sama. Mungkin ada kendala sinyal atau kendala apa tadi ya. Baik, ya. eh, kita lanjutkan Pak Juan, nggih. Oke, silakan Pak. Nggih, nggih Pak Juan. Ini sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Juan, Bu Misaro di awal-awal tadi, memang di dalam program pendidikan guru penggerak ini, guru-guru ini dibekali, Pak Asril, dibekali bagaimana mengelola emosi dan sosial sebelum membelajarkan kepada murid-murid kita supaya emosinya bagus, sosialnya bagus gitu. Nah, yang sebelumnya itu ada pembelajaran berdiferensiasi kan sudah lah. Sekarang ini sudah masuk di pembelajaran emosional dan sosial gitu. Nah, Ya. ini kebetulan sesama praktisi, Pak Asril juga praktisi, Bu Misaro praktisi di tingkat jenjang SMA. Kalau Pak Juan ini di jenjang SMP. Kalau ulun sendiri, saya sendiri ini di jenjang SD. Jadi yang di jenjang SD, SMP, SMA sudah ada dan di semua jenjang ini Pak Asril ini ya. Di semua jenjang ini Pak Asril. Nah, ini pengalaman dulu barangkali Pak Asril ya, nanti gongnya Pak Asril, ini pengalaman-pengalaman dari tingkat Ya. SMP dulu ya. Setelah itu baru di tingkat SMA. Nah, kalau saya ini di SD Pak Asril, jadi ini sebagai host juga ya, diminta oleh kawan-kawan sebagai host, tetapi tadi sudah diwakili oleh Pak Juan. Ini ingin bertanya ya, pengalaman, karena Pak Juan ini kebetulan guru BK sebenarnya, guru yang ngerti tentang dunia konseling ya. Nah, Pak Juan Ya. barangkali ada pengalaman bagaimana secara praktis ya menerapkan di kelas gitu loh Pak. Menurut versi Pak Juan aja. Silakan Pak Juan. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa, dikasih waktu sampai malam pokoknya nggak apa-apa ini ya. Ya. Izin Pak Asril untuk berbagi pengalaman sedikit. Jadi di dalam bimbingan dan konseling itu ada beberapa layanan sebenarnya. Ini ulun memaparkan dulu bagaimana pelayanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Dia bisa bersifat sebagai pelayanan yang bersifat sebagai preventif, pencegahan, dan sebagai kuratif atau pengentasan. Untuk preventif itu digunakan biasanya secara klasikal atau secara berkumpul banyak gitu. Sedangkan untuk individu itu biasanya digunakan konseling. Mengenai pengalaman yang sudah ya lumayan banyak mengenai permasalahan peserta didik, baik itu dalam bidang pribadi, belajar, sosial dia, bahkan karir dia gitu. Dan beragam sekali Pak, Tetapi belum ngambil benang merahnya saja, bahwa di dalam permasalahan yang muncul di dalam peserta didik itu banyak faktor. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Karakter peserta didik itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada faktor dari lingkungan, keluarga, dan sebagainya. Ada beberapa kasus yang memang sangat erat hubungannya dengan keluarga. Pada saat dia memiliki permasalahan belajar, tentunya itu bisa dihubungkan dengan kasus-kasus yang ada dia miliki dalam keluarga. Nilai-nilai yang dia miliki di keluarga itu belum bisa untuk menjadikan dia mandiri dalam menghadapi permasalahan.
Apalagi dalam masa pandemi, Pak. Dalam masa pandemi ini, Pak Asril, banyak sekali Ya, muncul permasalahan-permasalahan yang baru gitu. Yang ya, sebelumnya itu belum pernah muncul di kondisi normal, sekarang muncul. Eh, Rentan sekali untuk adanya demotivasi belajar peserta didik, di mana kondisi kejenuhan yang dia alami, kemudian faktor-faktor yang mungkin menjadi pengganggu dia dalam proses pembelajaran, baik itu sarana, kemudian keadaan keluarga. Ada hal yang menarik yang pernah saya temui, yaitu mengenai peserta didik yang suka bersifat agresif, Pak. Di mana dia selalu menunjukkan sikap-sikap perilaku yang melanggar tata tertib ya, kalau dibilang itu. Mulai dari masalah belajarnya sampai masalah dengan sosialnya juga bermasalah. Ternyata setelah di tracing, kembali lagi masalah keluarga yang menjadi poin pokok di sini. Di dalam menangani hal itu, kemarin saya beberapa kali melakukan pertemuan, ada kalau tidak salah itu sekitar 5 kali pertemuan, dan saya coba untuk mengenali lebih dalam apa yang dia butuhkan gitu. Beberapa macam teknik pun sudah dilakukan, tapi belum juga berhasil. Tapi pada saat saya coba menggali dari permasalahan keluarganya dan untuk membantu permasalahan keluarganya, alhamdulillah semuanya bisa membaik. Dan dia sampai saat ini bisa berhasil gitu. Tapi ada juga yang sedikit miris bagi saya. Ketika saya melakukan perbaikan, pembenahan perilaku peserta didik dalam pelanggaran, pada saat dia sudah memiliki permasalahan yang begitu banyak dan dia berkomitmen untuk melakukan perubahan dirinya, ternyata di tengah jalan, nah ini ada rekan kerja saya yang tidak mendukung untuk proses penyembuhannya. Dengan satu kali kata saja yang langsung mematahkan motivasinya. Semua yang sudah dilakukan saya dengan dia, baik itu terapi, pertemuan dan sebagainya, itu tidak bisa mentah. Dia berhenti akhirnya. Mungkin di sini kata Mas Asril tadi, emosi itu memang sangat penting dimiliki oleh seorang pendidik, terutama emosi yang ada di dalam pendidiknya sendiri. Yang menjadi poin penting yang ulun ambil di sini adalah bahwa untuk melakukan perubahan secara emosional dan sosial terhadap peserta didik, kelima kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang harus terinternalisasi di dalam dirinya, sehingga memang benar-benar apa yang diusahakannya, apa yang dilakukannya untuk peserta didik itu bisa benar-benar memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Itu sih Pak, sebagai pengantar saja. Nanti untuk berikutnya nanti kita akan coba untuk dalami lagi lah mengenai tekniknya. Gitu Pak Subarindro, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Juanda. Pak Juanda ini kebetulan sudah menghadapi anak yang spesial ya. Tetapi ketika ada satu kata saja dari kawannya Pak Juan, itu ternyata mematahkan. Ya, kurang lebih sebenarnya itu hampir mirip dengan apa yang saya alami di sekolah Pak, sebagai guru SD ini. Jadi di sekolah kami termasuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, jadi di kelas itu ada anak-anak yang spesial gitu ya. Nah, satu kali saya juga mendapatkan seperti itu Pak. Jadi kita memang harus bisa membawa diri intinya. Jadi cerminan ya. Kalau kita ingin mendidik anak dengan sebaik-baiknya, berarti kan gurunya juga harus sehat emosinya, sehat sosialnya gitu ya. Artinya perkataan kita itu didengar oleh anak-anak. Perkataan kita, tindak tanduk kita itu didengar oleh anak itu. Itu barangkali yang itu hampir mirip pengalaman Pak Juanda dengan saya di kelas SD ya. Sekarang saya di kelas 4 SD ya. Ya, hampir mirip juga. Nah, selanjutnya kepada Bu Umi Saroh. Ini lama ini Bu Umi Saroh. Hampir 1 bulan Bu Umi Saroh ya, kita nggak live ya.
Ya, ini baru bisa live lagi Pak Asril ini. Ini chapter yang kedua sudah sebenarnya, chapter yang kedua. Ya, Bu Misara gimana? Hari-hari pian ini kan ngajar anak-anak Iya, yang lebih dewasa ya, usianya sudah nah, di atas 15 tahun ya. Berarti masa-masa sudah remaja ke atas ya, sudah mau dewasa ya. Tentu tentu banyak pengalaman pian ini. Mohon diceritakan Bu. Nanti kalau misalnya ada yang masih kegalauan nanti kita tanya sama-sama Pak Asril. Ini kebetulan ada yang bertanya ini, ada yang bertanya di live di chat itu ada yang bertanya. Kebetulan Bu Darna kawan kita di TK beliau di TK malahan. Krisis sosial, emosional, sosial ini tidak hanya menggejala di tingkat atas ya SMP, SD, ternyata di TK juga sama di masa pandemi ini. Nah, kita dengarkan dulu supaya lengkap di jenjang SMA ya. Silakan Bu Mi. ya, makasih Pak Indro. Jadi selama pengalaman saya mengajar di SMA itu memang eh, apa ya? Kita itu kadang kayak Mas Asril ya, apa ya? Kebingungan begitu membantu anak-anak gitu. Membantu anak-anak di dalam apa mengatasi ini ya paling tidak itu tadi ya membelajarkan mereka untuk bisa belajar tentang bersosial dengan mengatur emosinya itu. Eh, jadi anak-anak itu cenderung mencari ini sebenarnya role model yang tepat gitu. Anak-anak itu kalau anak SMA itu menurut saya asal dia itu punya sosok yang dia bisa apa ya percaya gitu ya bisa susah mudah untuk dikendalikan gitu makanya saya selama ini kalau kalau dengan siswa itu ya saya upayakan saya itu sedekat mungkin menjadi orang yang dipercaya untuk mereka gitu ada trust dari mereka itu untuk saya ini bisa jadi partner. Masalahnya ya banyak biasanya anak-anak untuk SMA untuk di sekolah saya itu lahir dari berbagai macam keluarga ya berbagai macam keluarga terus kemudian apa dia bersosialisasi dengan berbagai macam karakter kadang anak-anak itu menjadi apa ya terganggu apa pembelajarannya itu kalau saya amati itu kayaknya banyak pengaruh dari teman banyak ketika dia berteman dengan siapa yang sangat mempengaruhi apa hidupnya gitu ya sudah kayak gampang ikut gitu kalau kalau yang saya selama ini saya amati jadi saya dari pengalaman itu ini ya itu tadi Mas Asril anak-anak SMA itu apa sebenarnya kalau dari pengalaman saya asal dia ada trust ya ya paling tidak mending lah mereka itu bisa kita ajak bicara. Nah, bagaimana kita menjadi guru yang ada trust itu kan karena kita punya kompetensi, gitu. Ya, mereka percaya pada kita karena kita punya kompetensi. Nah, kadang yang di jenjang SMA gitu menumbuhkan kompetensi itu. Mungkin kalau guru itu kan kalau kompetensi profesional, kompetensi pedagogik mungkin kan bisa diajar ya. Maksudnya melalui pelatihan, melalui ya kuliah gitu kan bisa gitu. Tapi kalau kompetensi sosial emosional itu belajarnya di mana Mas Adri? Belajarnya dari mana gitu dan bagaimana memanagenya sehingga menjadi sosok guru yang ada kepercayaan siswa itu akhirnya ya Turun ya kalau kita bisa ini kan anak-anak itu kan gampang gitu loh. Ya, benar. Itu aja Mas Asri. Pak Indra gitu aja kalau sharing saya itu. Saya juga masih harus belajar bagaimana menumbuhkan ini kompetensi sosial emosional yang handal pada diri saya sendiri. Itu aja. Oke, Ibu Umi Sarah, terima kasih banyak atas ceritanya tadi, nggih. Jadi hampir sama sebenarnya kita alami ya.
di sekolahan ya, terutama di masa pandemi. Di masa pandemi hampir 2 tahun ini kan anak-anak baik dari TK, SD, SMP, SMA sederajat ini kan daring ya, daring. Nah, alhamdulillahnya Pak Asril, alhamdulillahnya sekarang di sekolah kami sudah PTM terbatas ini. Meskipun masih 50%. Jadi sehari masuk, sehari tidak. Kayak puasa Daud, Pak Asril. Jadi sekarang ini Iya, iya. masuknya kayak puasa Daud. Jadi sehari masuk, sehari tidak. Sehari masuk, sehari tidak gitu. Terus gitu. Tapi Senin sampai Jumat kalau di sekolah kami. Alhamdulillah, kami dapat cerita ini banyak sekali cerita dari rumah. Terutama saya gali dari anak-anak itu ya. Waktu ketemu kan, ya sekitar hampir 15 orang lah, 14 sampai 15 orang di kelas itu. Separuh kan. Nah, ternyata saya sering dimarahi oleh mama katanya gitu. Loh kenapa dimarahi mama? Habis saya itu Pak, main game Pak katanya. Loh, ya nyata, ya jelas lah dimarahi karena main game. Tapi asik Pak main game itu katanya gitu. Asik kok. Ada kawannya banyak main game online itu kawannya banyak gitu. Nah, rupanya anak-anak di rumah itu rata-rata megang game, megang HP ini nah. Jadi orang tuanya ini akhirnya juga tanda kutip nggih, emosi gitu loh. Menghadapi anak-anak ini gitu loh. Nah, artinya tidak hanya gurunya ini yang harus mengelola emosi sosial ini, tetapi bagaimana orang tua juga harus mensupport juga emosinya terkontrol gitu. Ya. Nah, kalau paling berat di sekolah kami, di kelas kami paling berat itu karena ada anak yang tidak mau sekolah itu aja. Jadi kami datangi ke rumahnya, kalau kami datangi aja ke rumahnya. Bahkan kalau misalnya orang tuanya nggak sanggup, kita ajak itu tidur di sekolahan aja gitu. Kita koskan di sekolahan, biayanya ditanggung bareng dengan kawan-kawan gitu. Nah itu Pak. Jadi di berbagai tingkat ini ada masalah. Yang jelas ada masalah ini. Di berbagai tingkatan ada masalah. Hanya saja, ini kan perlu teknik ya, perlu tips ya. Kalau di pembelajaran LMS Pak, di LMS di CGP itu kan diajari ya. Diajari bagaimana supaya berkesadaran penuh atau mindfulness ya. Berkesadaran penuh supaya tenang gitu. Kalau ada masalah itu jangan mudah emosi, supaya tenang bagaimana. Ada teknik-teknik gitu loh ya. Tapi kan kami masih terbatas ini ceritanya, masih terbatas. Nah mungkin barangkali Pak Asril bisa menambahi yang tidak ada di LMS ya, terserah pokoknya Pak Asril dengan pengalaman yang banyak dari Bapak Asril. Bagaimana sih supaya kawan-kawan guru ya, atau yang bisa ditularkan kepada peserta didik, bagaimana cara supaya kita ini tenang gitu loh, menghadapi masalah itu tenang. Kayak Pak Asril ini kan, kalau seorang penulis ini kan pasti memerlukan ketenangan tingkat tinggi ya, berarti kan ada tipsnya barangkali ya. Mungkin bisa di-sharing, bisa ditularkan Pak. Monggo, silahkan Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Ini saya sifatnya sama-sama sharing ya. Jadi saya juga bukan pakar kejiwaan gitu ya. Ada yang lebih pakar nanti. Tapi karena ini kita ngobrol, jadi sifatnya kita hanya sharing ya. Menarik sekali tadi yang saya garis bawahi dari Pak Juan sama Bu Umi ya. Benar memang katanya Pak Juan, kalau emosi ya, itu berpengaruh terhadap apapun, termasuk juga berpengaruh terhadap kata-kata, gitu kan. Kalau kita lagi emosinya baik, pasti kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang baik, gitu kan. Termasuk juga ketika kita emosi kita sedang tidak baik, gitu kan, maka yang keluar adalah juga kata-kata yang tidak baik. Dan kata-kata yang tidak baik itu berpengaruh. Semua kata-kata berpengaruh. Jadi ketika emosi, kondisi kontrol gurunya tidak stabil, gitu kan, keluar ya sudah, gitu kan. Apalagi katanya kan ada yang bilang guru itu orang tua gitu kan, orang tua di sekolah. Dan banyak juga yang bilang bahwa setiap kata-kata orang tua itu adalah doa, gitu ya. Jadi ketika guru pun berucap
yang tidak baik kepada siswanya itu juga akan menjadi doa. Nah, maka penting sekali bagi guru untuk bisa benar-benar memanage emosinya supaya yang keluar itu hal yang baik-baik saja. Dan memang benar kata Bumi, kalau kita pengembangannya adalah di kompetensi, gampang. Guru nggak bisa ngajar EPP, diajari pasti bisa. Beberapa bulan itu diajari terus, itu pasti bisa. Guru nggak bisa bikin media ajar, nggak bisa mengoperasikan laptop dan sebagainya, diajari rutin 2 bulan, 3 bulan pasti selesai. Tetapi kalau mengajari emosional ini, ya ini yang luar biasa memang. Nah, pertama kalau mungkin yang harus kita perhatikan adalah ketika berbicara tentang manajemen emosi ini adalah mungkin keberterimaan ya Bapak Ibu ya. Jadi seringkali kenapa kita emosi kita itu sering naik turun itu biasanya karena kita tidak menerima kondisi seperti yang kita harapkan. Benar. Gitu. Jadi termasuk kemarin pandemi ya, kenapa banyak sekali orang-orang yang panik, siswa, guru, orang tua semuanya panik, gitu kan? Kenapa? Karena ini adalah sesuatu kondisi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, kondisi yang tidak pernah ada di ekspektasi kita. Sehingga ketika kita kondisi seperti ini muncul, maka yang terjadi adalah kita panik gak karuan, kebingungan, emosinya tidak terkontrol, perbuatannya tidak terkontrol dan sebagainya. Maka yang perlu harus kita lakukan adalah ketika menghadapi itu semuanya adalah bukan menekan emosinya, tapi menerima kondisinya tuh. Oke, kondisinya lagi kayak gini. Ini kondisinya lagi tidak biasa-biasa. Harus saya terima dulu. Iya, benar. Harus diterima dulu. Gitu. Termasuk katanya Bu Umi tadi yang bilang bahwa guru-guru yang kadang-kadang susah untuk diajak berkembang, susah untuk diajak belajar, sudah terlanjur di dalam zona nyaman. Itu saya yakin secara emosi ada sesuatu gitu, ada motivasi yang belum selesai. Gitu. Misalnya Unfinished business. Iya, unfinished business. Ada sesuatu yang tidak selesai dalam dirinya. Misalnya, saya sering ketemu guru-guru yang seperti itu yang tidak bisa diajak untuk maju, diajak berkembang, diajak pelatihan susah, gitu kan, diajak belajar juga susah dan sebagainya. Kalau kita ngobrol-ngobrol secara lebih dekat, biasanya memang ada sesuatu yang belum selesai. Misalnya, ya karena memang hatinya bukan di guru, gitu. Hatinya bukan di sana, gitu. Gitu. Jadi misalnya ketika dulu, iya, niatnya bukan ke sana, gitu kan. Mungkin dia ada saya pernah ngobrol Bapak Ibu. Nah, dia niatnya hanya ya udah profesi yang paling memungkinkan buat saya selama ini ya guru, ya sudah. Jadi guru. Tapi sebenarnya hatinya itu bukan di situ gitu. Gitu kan. Rata-rata guru-guru yang all out gitu ya, yang bagus, yang keren, yang ketika dikasih pembelajaran pun juga mudah, itu biasanya guru-guru yang sudah tidak ada masalah dengan semuanya sudah selesai secara emosi gitu, secara motivasi terutama, secara motivasi. Ayo jujur-jujuran, di antara kita siapa yang memang benar-benar hatinya guru? Saya enggak. Awal dulu enggak gitu. Malah itu profesi yang paling saya hindari gitu kan. Saya juga bukan dari jurusan pendidikan kuliahnya. Tapi memang secara ekonomi menuntut ya waktu itu memang profesi yang paling memungkinkan untuk saya jalani ya guru gitu. Waktu itu saya kuliah semester akhir ya, nyari karena kondisi keuangan keluarga lagi tidak baik gitu kan ya, otomatis saya juga harus mikir-mikir cara untuk meringankan beban gitu kan, nyari-nyari kerjaan sana sini, yang ketemu ya guru gitu. Yang paling memungkinkan waktu itu ya kerjanya sebagai guru privat dan sebagainya. Seperti itu. Nah, banyak juga teman-teman saya kalau ditanya gitu kan, saya seringnya gini, saya sempat membuat tulisan juga dulu di blog saya, beda antara fakultas kedokteran dan fakultas keguruan. Fakultas kedokteran itu hampir, menurut saya loh ya, setidaknya setahu saya, hampir sebagian besar yang ada mahasiswa kedokteran itu adalah pilihan pertama. Jurusan kedokteran itu adalah pilihan pertama. Dan guru, jarang ada yang pilihan pertama. Kadang-kadang di jurusan murni gak keterima, misalnya di FE ya, di FE yang murni, Fakultas Ekonomi murni, gak keterima, masuknya ke FE yang keguruan.
Nah, kadang-kadang gitu. Coba tanya, kadang-kadang mahasiswa-mahasiswa itu jarang juga yang ketika lulus itu menjawab, habis lulus saya ngajar, itu jarang juga kadang-kadang. Saya setidaknya yang saya temui gitu kan. Ini artinya apa? Artinya bahwa memang profesi guru masih banyak yang itu dijadikan pilihan berikutnya gitu loh, bukan pilihan yang utama. Berarti kan ada masalah motivasi gitu memang. Itu pekerjaan yang paling memungkinkan ya yang diambil ya guru, terus kemudian apa lagi ya, banyaklah kalau saya lihat itu motivasi teman-teman yang memang agak susah berkembang di profesi guru karena memang jiwanya tidak di situ. Nah, maka kalau kebetulan saya pernah jadi kepala sekolah juga ya gitu kan, jadi saya kadang-kadang menghimbau kepada guru-guru juga, kalau memang ini bukan duniamu ya cari profesi lain lah gitu karena kasihan gitu, cari kasihan siswa-siswanya gitu. Coba cari yang lain gitu kan. Tetapi kalau memang oke, ini memang awalnya bukan jiwaku itu, bukan kesenanganku di situ, tapi aku memutuskan untuk mencintai profesi ini. Ya sudah, ayo hajar. Kita berkembang sama-sama, kita belajar sama-sama. Dan harus diselesaikan di awal. Gitu. Masalah motivasi itu harus diselesaikan di awal. Gitu. Harus diselesaikan kira-kira bener nggak sih aku ini guru gitu. Nah, kalau insya Allah masalah motivasi itu diselesaikan di awal, ke depannya itu akan jauh lebih mudah. Kan sesuatu yang sulit kita lakukan itu biasanya adalah kalau saya mengkategorikannya ada 3 hal ya. Kenapa sesuatu itu sulit kita lakukan? Yang pertama, kita tidak mampu. Ya, kita tidak mampu melakukannya. Yang kedua, kita tidak tahu. Tidak tahu caranya gitu. Terus yang ketiga, tidak mau. Nah, sudah. Kalau tidak mau ini ya nggak bisa diapa-apain lagi gitu kan. Kalau kita sebagai guru misalnya mau berubah, mau belajar, mau mengaktualisasikan dirinya sebaik mungkin. Kalau nggak tahu ya tinggal cari tahu. Kalau nggak mampu ya tinggal belajar supaya bisa mampu untuk mengembangkan diri. Tetapi kalau sudah nggak mau ya sudah. Nah, biasanya pun saya kalau menyeleksi guru, saya lihat yang paling pertama adalah dia mau atau tidak. Kalau tidak mampu itu gampang, tidak tahu pun juga gampang. Tapi kalau sudah tidak mau, wah ini itu harus benar-benar kalau nggak dibina dibinasakan biasanya. Kalau bisa, maksudnya dibinasakan itu ya sudah pilih cari profesi yang lain lah. Kalau ya memang saya kalau masalah motivasi itu agak keras ya dulu ketika membina guru-guru pun juga. Kira-kira. Terus kemudian mungkin kalau saya tambahkan sedikit ya, seperti yang dikatakan Pak Banindro tadi, enggak Pak, saya enggak tenang-tenang amat orangnya. Saya juga gerusa-gerusu. Saya sering gampang bingung juga, gampang ini dan sebagainya gitu kan. Tetapi satu hal yang saya yakini adalah bahwa itu tadi keberterimaan yang pertama. Artinya apa? Semua emosi itu baik, Bapak Ibu. Semua emosi itu baik. Saya merekomendasikan satu film kartun ya, judulnya aduh kok lupa saya, lupa, itu tentang emosi pokoknya, Finding Out atau apa itu ya. Jadi di situ filmnya itu bercerita tentang emosi-emosi yang ada di kepala seseorang. Ada emosi jahat, ada emosi sedih, ada emosi sabar, ada emosi frustrasi, ada emosi bahagia, ada emosi semangat dan sebagainya gitu kan. Semua emosi ini saling berlomba-lomba gitu. Nah, dan emosi yang paling dianggap tidak baik itu adalah emosi sedih. Nah, jadi ceritanya ada emosi-emosi gitu ya, ada emot-emot di kepala seseorang dan dia ini mengatur geraknya si anak ini, si manusia ini, gitu kan. Dan saling bersaing semuanya, saling bersaing, gitu kan. Misalnya kalau anaknya dapat nilai jelek, gitu kan, bagaimana supaya si emosi sedih ini tidak tampil. Gitu kan. Maka yang emosi semangat dan emosi senang itu, waduh, rame-rame menutupi, tidak diberi ruang, dikurung dan sebagainya gitu. Inside Out, punya Inside Out judulnya. Boleh ditonton Bapak. Dan pokoknya dia tidak diberi ruang emosi sedih. Bahwa anak ini harus semangat, harus bahagia terus, harus ramah, pokoknya harus gembira terus. Nah, yang
emosi sedih ini tidak boleh dikasih ruang. Tetapi ternyata apa? Ketika dia mendapatkan masalah yang luar biasa, nah ini, ketika anak ini mendapatkan masalah yang luar biasa, ya waktu itu kondisi orang tuanya bertengkar, terus kemudian dia sakit, itu kan, ternyata apa? Yang bisa memulihkan keadaan emosinya dia adalah emosi sedih, gitu. Emosi bahagia, emosi marah, emosi senang, itu nggak bisa memulihkan dia menjadi sembuh kembali ketika dia sakit. Yang bisa memulihkan itu adalah emosi sedih. Kenapa emosi sedih, Bapak Ibu? Karena emosi sedih ini adalah emosi yang berperan kuat untuk menerima keadaan. Ketika waktu itu ketika dia marah ya, kecolongan itu emosi-emosi yang bahagia, positif dan lain-lain sebagainya itu kecolongan sama emosi sedih. Akhirnya ngambil setir di kepalanya terus nangis jadi-jadian anak. Ternyata apa? Setelah nangis lega. Setelah lega, dia bisa menerima kondisi. Setelah dia bisa menerima kondisi, akhirnya dia bangkit. Artinya apa? Semua emosi itu baik, termasuk emosi marah itu baik. Jadi Bapak Ibu, mungkin kalau saya boleh menyimpulkan adalah terima saja semua emosi yang datang pada diri kita, karena itu pasti baik. Emosi sedih, emosi marah, emosi galau gitu kan, emosi bahagia, emosi apapun itu diterima. Yang harus diatur itu adalah cara keluarnya. Misalnya saya lagi marah ini ya, sudah terima, aku sedang marah. Tapi cara mengeluarkan marahnya itu yang bagaimana? Itu yang perlu kita pikirkan dan kita atur sama-sama. Kita belajar di situ. Nah, karena kalau nggak diterima misalnya, aku lagi marah ini. Jangan, aku nggak marah. Aku guru baik hati, nggak boleh marah. Itu kalau tertimbun terus meledak. Kalau nggak pernah dikeluarkan meledak. Dan ketika meledak itu, dampaknya luar biasa. Kayak diceritakan sama Pak Juan tadi mungkin ya. Mungkin gurunya tidak pernah marah, kalinya marah, kata-katanya langsung keluar yang kotor-kotor. Dan itu lebih menyakitkan. Nah, maka saya sendiri saat ini sedang belajar untuk seperti itu. Kenapa? Karena menyemangati diri itu bukan berarti harus menolak emosi kita yang marah, yang sedih dan sebagainya. Ketika saya frustasi, ya sudah nggak apa-apa. Saya menerima saat ini saya sedang frustasi. Saat ini saya sedang putus asa. Cuman kalau saya pribadi saya kasih deadline. Sampai kapan saya harus frustasi? Gitu. Dalam deadline itu saya nikmati benar. Frustasi, bikin puisi galau, apa segala macam saya nikmati benar-benar. Gitu. Tapi ketika ketemu orang, nah ini kan keluarnya, ya jangan dilihat tuh. Kita harus bisa menemukan satu ruang yang nyaman buat kita untuk kita benar-benar meluapkan emosinya. Kalau saya karena saya suka sastra ya, saya biasanya nulis puisi. Wah itu saya tulis habis-habisan. Gitu kan. Saya sepakat dengan satu penyair namanya Mansur, puisi adalah ruang di mana kita bisa bersembunyi dan berteriak secara bersamaan. Jadi ketika saya menulis puisi itu saya bisa teriak sekaligus menangis. Gitu. Nah, kita harus bisa menemukan cara-cara ruang-ruang sendiri untuk melampiaskan emosi kita. Kenapa? Karena orang itu belum tentu bisa menerima apa yang kita rasakan. Nah, ada orang yang kalau saya sih mungkin sendiri ya, biasanya dengan cara sendiri, entah tulis, entah merenung, entah menyendiri pokoknya. Ketika saya dapat emosi yang menurut saya, ketika saya keluarkan itu nanti malah akan jadi masalah. Biasanya saya aktualisasikannya sendiri di ruang sendiri gitu. Tapi ada orang-orang yang memilih untuk curhat sama teman-teman. Nah, itu silakan dipilihlah teman-teman mungkin yang paling tahu tentang emosinya seperti itu. Itu mungkin pengantar dari saya juga Pak Subhanindro. Mantap sekali Pak Asril. Ini kita tambahan energi baru ini. Jadi kita terima apa yang sudah pemberian ya. Itu kan sebenarnya pemberian dari Allah. Emosi-emosi itu. Kalau kita mampu menerimanya, insya Allah kita itu bisa, kata Bapak tadi kan, cari ruang yang tepat lah. Ya, kalau kita ada rasa apa gitu, tuangkan. Bahasanya tadi kan gitu, tuangkan.
Mungkin dalam kesendirian kita nulis ya, yang bisa nulis puisi tulislah. Ya, tidak perlu marah-marah di kampung ya. Tapi bagaimana menuangkannya dengan baik gitu loh. Menuangkan dengan baik. Ya, Mungkin itu ya wajar lah, namanya manusia itu ada marah itu, karena memang fitrahnya manusia seperti itu. Cuman bagaimana mengelolanya ya, itu yang perlu ya, dipikirkan ya. Banyak cara untuk mengisinya, banyak cara gitu kira-kira. Ya memang kita ini tidak berdiri sendiri, karena kita ini hidupnya banyak dimensi ya, sebagai sebagai keluarga, sebagai bermasyarakat, apalagi sebagai guru. Pasti dilihat oleh anak-anak. Kalau kita marah-marah di kelas kan ya nggak elok gitu loh. Malah nanti benar. ditiru oleh anak didik kita kan malah bahaya gitu loh. Nah itu. Ini salah satu yang kita dapatkan malam hari ini para pemirsa sekalian di IG Live ya. Jadi malam hari ini kita dapatkan ternyata kita itu harus bisa mengelola, intinya bisa mengelola dengan cara menuangkan yang tepat lah, kira-kira begitu, yang tepat. Ya.